Histeria ruang isolasi. Dari ruang IGD kuikuti irama gerak kursi roda yang melaju di lorong sempit berliku dan mendaki menuju ruang isolasi di lantai 3. Kutempati ruang Musdalifah 52 ini sendirian. Ruang tempatku berisolasi mengadu nasib mencari keberuntungan dengan satu harapan, sembuh. Hari ini adalah Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2021, hari pertamaku di ruang isolasi, hari ke-6 setelah dinyatakan positif corona. Walau sudah mengantongi surat izin dari dokter, namun aku upayakan harus tetap melaksanakan kegiatan belajar dari rumah atau biasa disebut dengan BDR. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti aku harus memandu kegiatan keagamaan di kelas binaan di mana aku jadi wali kelasnya. Kebetulan kelas 10 IPA 2 ini semuanya beragama Islam, maka tugasku adalah memandu kegiatan tadarus sebagai pembuka kegiatan BDR. Waktu yang terjadwal adalah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kegiatan literasi selama 15 menit. Hari ini aku ada jadwal mengajar di kelas 10 IPA 1 pada pukul 7.45 sampai pukul 8.50 WIB nanti. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Via chat di WhatsApp grup yang saat ini sering disebut WAG. Kelas, kusapa mereka dengan senyum kecut, kening pun berkerut karena rasa takut. Kuhimbau mereka bersiap-siap, bersih-bersih juga berwudu. Membuka surat Al-Mulk, dengan permintaan yang memelas, karena badan terasa lemas. Kukirim link Google Meet dan mereka pun minta diadmit. Pukul 7.05 waktu Indonesia Barat mereka sudah join semua. Tadarus dipimpin oleh Heri dan Jeania. Alhamdulillah, siswa milenialku tidak hanya lancar cas-cis-cus berbahasa Inggris dan Jepang, namun juga fasih membaca Al-Quran dengan lantang. Sungguh menjadi suplemen peningkat imun, akibat COVID-19 yang membangkang. Pembacaan surat Al-Mulk selesai. Kegiatan tadarus pun usai. Ditutup dengan doa abis membaca Al-Quran yang disenandungkan. Allahumarhamna bil Quran waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina walimna minhuma jahilna warzuqna tilawatau ana alaili wa atrafana har waj'alna hujatan ya rabbal alamin. Video conference sudah bubar. Peserta boleh keluar. Kini beralih ke kegiatan literasi. Kukirim link pengumpulan artikel ke WAG kelas 10 IPA 2. Tema artikel kali ini adalah Geliat UMKM di masa pandemi. Mendekati pukul 7.45 waktu Indonesia Barat waktuku harus mengajar di kelas 10 IPA 1. Baru saja mau membuka Zoom, terasa ada yang tidak beres. Perut melilit di bagian kiri, perih sekali, rasanya seperti mau mati. Kupastikan itu adalah posisi lambung, kini ku seperti bingung, dengan perut yang semakin kembung,
pikiran linglung dan badan pun limbung. Prertete, prertete, prertete. Spontan kulepas selang oksigen yang nyantol di hidung dan kuangkat tabung infus ke toilet, duduk jongkok di kloset. Ceret, ceret, ceret. Subhanallah, gerangan apa lagi ini yang terjadi padaku? Sekilas terlihat feses encer berwarna merah. Sungguh aku ngeri dan takut melihat darah. Walau cemas ku coba pasrah, menerima semua keputusan Allah. Muncul kini kecemasan baru. Masalah apa yang terjadi di lambungku? Setengah jam sudah berlalu. Kuambil keputusan darurat dulu. Kukirim link Google Meet ke WAG kelas 10 IPA 1 dan menyampaikan pesan chat. Yuk segera gabung. Sebentar saja kok, hari ini kita akan belajar pelantai. Alhamdulillah, baru 5 menit mereka sudah join semua. Kulihat 41 partisipan. Ananda semua adalah anak milenial, ibu yang cerdas dan hebat, pujiku. Sungguh sayang sekali jika mereka tidak dapat sesuatu yang baru dariku hari ini, batinku. Ayo kameranya di-on-in semua, ibu pengen absen, suruhku ramah. Semua buka kamera dan terlihat wajah-wajah cerah penuh harap telah menantiku. Kali ini ibu akan buka pembelajaran dengan pantun ya. Agar kegiatan kita berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Untuk yang muslim mari berdoa bersama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bi islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi srahli syadri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Kulanjutkan dengan berpantun. Sekuntum bunga melati di dalam taman berdaun lebat. Assalamualaikum, selamat pagi. Maafkan ibu tadi terlambat. Bukan tomat sembarang tomat di Gunung Kelut lebat, buahnya bukan telat sembarang telat, karena perut ampun sakitnya sebentar. Ibu kirim link video tentang pelantai ya. Jika sudah tolong langsung ditonton dan dipelajari. Setelah itu, silakan kalian pilih tumbuhan apa yang paling kalian sukai, kenali ciri-cirinya dan buatlah puisi pantun tentangnya, minimal 3 bait. Boleh juga ungkapan cinta yang disampaikan lewat bunga. Paham ya, instruksiku? Paham? Terima kasih Bu. Izin live ya Bu. Sahut mereka sopan. Sama-sama. Silakan, balasku. Alhamdulillah kendala BDR hari ini telah teratasi. Meskipun sedang sakit, kuupayakan agar kegiatan belajar tetap bisa berlangsung. Aku cinta mereka. Aku sayang muridku. Ku coba menahan lara dan duka nestapa akibat corona. Namun aku tiada berdaya. Tak terasa air bening merembes di pipiku yang semakin tirus. Kuseka dengan tisu. Semakin deras mengalir hingga tisu pun habis. Derai air mataku kian tak terbendung, jatuh menetes membasahi sprei putih.
Kutumpahkan segala rasa sedih, pilu dan rintihan lirih. Bergumam kugerakkan bibir melafalkan syair lagu tempo dulu, hapuskan air mataku, oleh Grace Simon. Lihatlah air mataku ya Tuhan yang Maha Pengasih, bercerita tentang duka dan kesedihan. Setiap tetes mengandung arti dari derita yang mencekam. Telah ku coba menghapuskannya namun tak mampu jua. Tuhan tolong hapuskan air mataku, tiada satu dapat melakukannya. Dari derita ini, dari dalamnya dosa, hanya Engkau yang kuasa menghapuskan setiap tetes air mata, menghapuskan setiap tetes air mata. Kering sudah air-air mataku, kini ku tak bisa menangis lagi. Teringat lagu Dian Piscesa, pasrah dalam doa, pasrah sudah aku di dalam pelukanku. Tiada kembara yang tersisa lagi, tak tahu di mana angin kini berhembus. Kehidupanku bagaikan mati, terasa agak lega dan plong. Kulanjutkan aktivitas dengan salat duha, kali ini cukup 4 rakaat saja. Kuupayakan salat dengan posisi duduk. Kuingin tumpahkan segala rasa yang kini berkecamuk di dadaku yang mulai berkabut. Teringat hasil ronsen tadi pagi. Si corona telah menutupi permukaan paru-paruku sekitar 20%. Geram sekali rasanya, tak dapat berbuat apa-apa. Hanya kuungkap lewat kata dan jadilah puisi. Geram, andaikan dia dapat terlihat, kan kupelototi dengan tatapan sinis yang menghujat. Andai dia dapat kusentuh, kan kuhujam dia dengan pisau belati terhunus. Andai dia punya tangan, kan kutarik dan kubanting dia dengan jurus silat. Andai dia punya gigi, sudah kucopot dengan tang dan gergaji. Dan andaikan dia berkepala, sudah kucekik lehernya sebelum dia berhasil menjabat tangan dan berkenalan denganku. Tapi apalah dayaku, dia adalah makhluk tak kasat mata yang super kecil. Tak terlihat dengan mata telanjang, bahkan tak jelas dengan mikroskop elektron sekalipun. Dia adalah makhluk peralihan antara benda hidup dan benda mati. Tapi dia hanya bisa hidup di tubuh makhluk hidup. Jika berada di benda mati, dia pun seperti benda mati yang dapat dikristalkan. Dia punya materi genetik berupa DNA RNA yang bisa bereplikasi dengan super cepat melalui siklus litik dan lisogenik. Perkembangbiakan yang super cepat itulah yang kini marak dikenal dengan viral. Itulah dia virus. Tubuhnya hanya seperti cairan dan dilindungi selubung protein yang disebut kapsid. Meskipun kapsid dapat larut dengan sabun atau hand sanitizer, namun cairan di dalamnya itu sangat toksik dan berbahaya. Terbayang pula kisah seorang gadis remaja. Dia teman anakku yang meninggal 2 minggu yang lalu. Menurut informasi, dia mengalami gejala sakit perut dan panas, naik turun seperti gejala tipus. Ketika keadaan makin memburuk, dilarikan ke rumah sakit dan swab PCR. 2 hari kemudian mengalami nasib naas. Dia meninggal. Setelah dikuburkan, hasil swabnya keluar dan ternyata positif. Kecemasanku meningkat. Bayangan hitam putih berkelabat,
Aroma kematian kian mendekat, hayalan mati syahid berpendar-pendar di angan dan pikiranku. Aku tahu bahwa orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali hutang. Ku coba mengingat-ingat, adakah aku masih punya hutang? Hutang hanya dapat diganti dengan pahala. Aku jadi teringat peristiwa 10 tahun yang lalu. Pagi hari itu aku sedang tak punya uang. Bahkan dompet yang isinya recehan untuk ongkos pulang pun ketinggalan. Ketika mendekati gerbang sekolah tempatku bekerja, aku menemukan sebentuk cincin. Ku pungut cincin itu. Kuperhatikan sekitarnya, adakah orang yang kehilangan dan sedang mencarinya? Kutunggu beberapa saat, tak ada yang mengaku. Sementara itu bel masuk sudah hampir berbunyi. Kukantongi cincin itu dan kusimpan di tas. Ku bergegas memasuki ruang guru untuk seterusnya beraktivitas mengajar seperti biasa. Keasyikan mengoreksi, ternyata hari sudah sore, rekan-rekan rupanya sudah pulang, aku lupa meminjam uang untuk ongkos pulang. Situasi darurat ini memaksaku mengambil keputusan untuk menjual cincin itu. Aku berjalan menuju toko emas di pasar dan dibeli dengan harga 900.000. Dalam hatiku, ini bukan uang halal, ini tetap hak pemilik cincin. Tapi aku membutuhkannya. Ya sudah, terpaksa kugunakan uang itu atas nama pinjam. Semoga Allah memakluminya, pikirku waktu itu. Dan ternyata sekian lama aku lupa menunaikannya. Aku harus lakukan sekarang. Ku cari kontak telepon bendahara masjid sekolah tempatku bertugas. Kuhubungi dan kuceritakan padanya perihal ini. Tidak lupa ku minta nomor rekekingnya. Melalui Mandiri M-Banking ku transfer 1 juta rupiah. Ada perasaan lega dan pasrah merambat di dada. Barangkali sebentar lagi ajalku tiba, tentu tak kuasa ku menolaknya. Maut tidak dapat dimajukan apalagi dimundurkan. Hanya menyiapkan bekal yang akan dibawa ke akhirat, itulah yang bisa diupayakan. Teringat olehku sebuah hadis bahwa orang yang cerdas adalah yang ingat akan mati dan menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Meski rasa perih di perut belumlah lenyap, namun sudah tak kuhiraukan lagi. Aku sudah benar-benar pasrah jika sewaktu-waktu malaikat Israel datang memanggil. Teringat olehku syair lagu kasidahan tempo dulu, selimut putih, bila Israel datang memanggil. Jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil. Sekujur badan kan kedinginan. Tiba masanya insaflah diri. Selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi. Berbaktilah hidup sepanjang zaman. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung. Sebelum masa keranda diusung sebagai persiapan, kuupayakan banyak-banyak berzikir, berdoa dan juga salat duha. Kali ini aku tidak tayamum, kuupayakan berwudu di kamar mandi. Terasa air dingin sekali, tubuhku menggigil,
jantungku berdebar, syair lagu itu terngiang-ngiang di telinga. Ku teruskan salat duha dengan posisi duduk. Ketika baru saja selesai 4 rakaat, terdengar pintu diketuk. Dengan mengucapkan salam seorang petugas berAPD lengkap masuk. Sambil mendorong meja berisi makanan dan obat-obatan, dia berucap, "Bu, ini makanannya, segera dimakan ya Bu." "Oh ya, ini obatnya, ada yang sebelum makan dan ada yang sesudah makan. Dihabiskan ya Bu makanannya, biar cepat pulih." Meletakkan boks berisi nasi dan lengkap dengan lauk pauk, sayur dan buah. "Baik, terima kasih ya Mbak," sahutku. Kuambil segelas air hangat dari dispenser. Kubaca Al-Fatihah, kemudian basmalah dan kutenggak obat yang bertuliskan sebelum makan. Selang beberapa menit, diawali dengan doa sebelum makan. Kusantap makanan yang bergizi lengkap itu. Alhamdulillah, abis, bersih dan ludes. Alhamdulillahillazi atamana asakona aja'alana ainal auslimin. Bisikku tak disangka, seketika perih di perut hilang lenyap. Lapar rupanya aku. Teringat pula ketika mau berangkat ke IGD aku sempat memakan buah naga merah. Tak ada makanan lain yang berhasil masuk perut selain itu. Terima kasih ya Allah atas segala rezeki yang telah Engkau limpahkan padaku. Oh, ternyata perutku perih bukannya karena tifus. Darah di feces bukanlah karena ulkus. Kisah cintaku dengannya si Corona, oh, wow, si Corona. Dari kejauhan terdengar sayup lagu lama, si jantung hati. Badanku kurus bukannya kurang makan, mataku bengkak bukannya kurang tidur. Kisah cintaku dengannya si jantung hati, oh, wow, si jantung hati. Baru kini kusadari bahwa terkadang kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan dapat mengalahkan pikiran yang jernih dan logika yang benar. Ini hanya histeria.